Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang udah lama ini konten. Oke polo-polo, selamat bulan puasa dan hari ini merupakan hari pertama. Jadi semangat buat polo-polo yang merayakan, yang lagi puasa. Dan selama bulan puasa ini, Rin dong kembali lagi setiap hari. Jadi buat polo-polo yang suka cerita horor, selamat. Dan hari ini adalah hari pertama, sehingga cerita yang tak bawakan bakal menarik. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini adalah kejadian yang terjadi lagi-lagi di Korea. Penulis cerita ini adalah anak perempuan dan dia ini memiliki teman perempuan di SMA. Nah, temennya ini itu anaknya agak cantik, sedikit humoris, dan juga suka ketawa. Tapi di saat kalau temennya ini bilang suatu perkataan dengan tegas, itu bikin semua orang sekitar dan bahkan guru yang sedang mengajar itu kayak jadi kalau misalnya teman-teman lagi bergurau, lagi bercanda, kayak ngakak bersama, dan kalau temennya ini bilang, diem, kata diam ini begitu terpaku di telinga teman-teman dan bahkan di telinga gurunya hingga membuat keheningan selama 3 hingga 5 detik di dalam ruangan itu. Temennya ini ternyata memiliki nenek yang dulunya merupakan seorang dukun yang begitu terkenal di Korea. Namun untungnya penulis cerita ini merasa untung karena orang tua dari temennya ini menganut agama yang normal dan temennya ini juga memiliki agama. Jadi meskipun neneknya adalah seorang dukun, karena orang tua dan temennya ini sudah memiliki agama, sehingga penulis cerita itu berpikir dia itu aman untuk menjadi temennya. Dan temennya ini sebenarnya pernah bilang bahwa dulunya dia itu bisa melihat hantu. Jadi serem ya karena belakang ada kaca. Tapi setelah dia menganut agama dan mulai rajin berdoa, dia sudah tidak bisa lagi melihat hantu dengan jelas. Tapi temennya ini masih bisa melihat sebuah kayak bayangan putih akan sebuah makhluk. Jadi masih bisa melihat tapi tidak sejelas dulu. Wah, ini karena ceritanya malam aku juga agak ngeri ya waktu cerita. Tapi penulis cerita kali ini pertamanya dia berpikir mungkin ini cuma bercandaan, cuma mau nakut-nakutin gitu. Tapi berjalannya waktu, saat teman-temannya ini berkumpul dan mereka itu kayak cerita hantu ataupun cerita-cerita serem, temennya yang ini yang bisa melihat hantu ini selalu membawakan cerita-cerita menyeramkan, dan mungkin karena cara bicaranya itu membuat cerita yang dia bawakan ini terdengar lebih menyeramkan lagi katanya. Salah satu cerita yang paling mengesankan diceritakan oleh temennya ini adalah kejadian saat temennya ini berusia 4 tahun. Katanya dia itu ingat betul waktu itu dia bersama mamanya dan neneknya pergi ke gunung. Mereka pergi ke gunung menikmati keindahan alam dan juga udara yang segar. Dan kebetulan di tengah gunung itu ada kayak satu kursi besar, bench, sehingga mereka memutuskan untuk duduk sebentar dan istirahat. Tapi entah kenapa temennya waktu berusia 4 tahun ini dia melihat satu pohon yang ada di kayak jarak 20-30 meteran situ, ada satu pohon yang terkesan pohonnya itu terus-menerus kayak minta anaknya untuk datang ke arah pohon itu. Jadi memang pohonnya nggak gerak kayak tangan gini, tapi terkesan kayak ayunannya itu kayak manggil gini loh. Melihat itu, temennya yang masih berusia 4 tahun tanpa pikir panjang, dia langsung coba datang ke arah pohon itu. Sesampainya di dekat pohon itu, temennya ini melihat satu perempuan yang lehernya digantung dan terikat di salah satu ranting pohon itu. Dan ceweknya itu bukan yang udah kayak lemas gini, tapi masih gerak-gerak kayak berusaha untuk melarikan diri. Nah, melihat itu tentu temennya ini begitu kaget dan langsung berteriak. Dan kebetulan karena neneknya itu juga bareng di situ, neneknya langsung datang, dan yang dilakukan oleh neneknya ini adalah kayak meneriakin pohon itu kayak, dasar kamu jangan ganggu cucu. Mendengar itu, cewek yang tadinya tergantung di pohon ranting itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang anak perempuan yang berusia 4 tahun itu, dan memberikan satu senyuman sinis, dan katanya tiba-tiba kayak menghilang. Jadi bayangkan ceweknya itu tiba-tiba dan hilang kayak gitu.
Dan sejak saat itu dia itu bisa mulai melihat hantu, dan dia langsung bilang ke mamanya kalau dia itu mulai bisa melihat sebuah makhluk yang aneh. Mendengar itu mamanya langsung menyarankan untuk menganut sebuah agama untuk mengurangi kayak kemampuannya untuk melihat hantu ini. Memang terkesan agak menyeramkan, tapi berjalannya waktu penulis cerita ini juga jadi lupa. Dan sekitar 8 bulan setelah itu ada satu anak baru yang pindah sekolah ke sekolah ini. Nah, anaknya masuk, dan habis gitu dia itu kebetulan mau kenalan sama temennya ini yang bisa ngeliat hantu. Temennya ini langsung ngasih tangan terus bilang, halo, namaku Sujin. Dan temennya bisa melihat hantu itu merespon kayak gini, hah? Sujin? Nama asli kamu apa emangnya? Mendengar itu, anak satu kelas itu langsung kayak jadi hening lagi, karena jujur diajak kenalan sama orang baru, siapa yang bilang nama asli kamu apa? Kan aneh banget ya toh. Dan sekitar 5 detik setelah itu, temen yang baru pindah sekolah ini tiba-tiba bilang, iya sebenarnya nama asliku tuh Jongsu, tapi aku udah ganti nama jadi Sujin, jadi iya kayak gitu. Setelah itu ada kalanya juga si penulis cerita ini pergi sama temennya ke sebuah pantai, kayak pergi di malam hari untuk menikmati udara yang segar. Nah, sesampainya di situ mereka berdua ini berjalan dan ngelihat ada kayak sekerumun orang itu kayak ngerumuni satu bagian di sana gitu. Nah, terus penulis cerita ini bilang, coba ke sana yuk gitu. Nah, tiba-tiba temannya ini yang bisa ngeliat hantu ini bilang, jangan ke sana, kita ke sana aja. Tentu mendengar itu penulis cerita ini juga merasa oke, mungkin ada yang nggak benar, ya udahlah kita ke sana aja gitu. Dan di saat mereka jalan ke arah lain, tiba-tiba ada beberapa tim emergency yang lari ke tempat kerumunan orang itu. Dan melihat itu temen yang bisa ngeliat hantu itu bilang, gara-gara itu tuh. Nah, akhirnya temennya yang satunya ini kan dia juga kaget dan dia tanya, emang kenapa, ada apa, aku beritahu dong, ada apa emangnya. Temennya yang bisa ngeliat hantu ini bilang, tadi sih aku lihat memang banyak kerumunan orang di sana, tapi kalau aku lihat lebih banyak hantunya sih daripada orangnya. Jadi biasanya sih hantu-hantu itu bakal ngumpul kalau ada orang yang mati ya. Jadi nggak cuma orang, hantu itu juga suka ngumpul di tempat ada orang mati kayak gitu. Ini belum selesai. Habis gitu ada kalanya juga si penulis cerita ini bareng temennya pergi nonton film horor. Nah, pergi nonton film horor, tapi di saat menyeramkan ataupun adegan-adegan mengagetkan, ada orang di belakang itu yang selalu kayak ketawa gitu loh kayak. Nah, sehingga penulis cerita ini dia itu kan nggak bisa fokus. Nah, sehingga dia itu mau komplain terus kayak mau balik badan ke belakang gini. Temennya yang bisa ngeliat hantu itu tiba-tiba megang. Jangan. Pertamanya dia mau komplain karena ditahan sama temennya ini, dia itu mulai ngerasa kok kayaknya aneh ya, kalau misalnya orang biasa kenapa nggak boleh dikomplain gitu kan. Nah, dia mulai mikir, dan di situ dia nyadar kalau sebenarnya mereka ini duduk di baris paling belakang. Dan menyadari itu, dia itu bilang lagi ke temennya yang bisa lihat hantu, kayaknya kita mending keluar aja nggak sih kayak gitu. Dan di saat itu temennya itu menjawab, jangan, kalau kamu keluar itu tambah ngetarain, malah jadi ketahuan kalau kamu tahu mereka itu hantu. Mending kamu duduk tenang aja di sini. Apa cuman aku yang merasa di belakangku sekarang ada sesuatu? Oke, Bol-Bol, jadi cerita kali ini sampai di sini. Bol-Bol yang suka cerita ini bilang apa? Ding ding dong. Oke, kalau misalnya Bol-Bol nggak tahu, nggak apa-apa. Mulai video besok, kalau Bol-Bol suka cerita ini bilang apa? Rinding dong. Oke, Bol-Bol, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa besok dengan cerita Rinding dong lainnya. Bye-bye. Selamat berpuasa.